Salam istimewa dari Jogja. Jadi ini ada motherboard yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi dia itu ada nama X3D-nya. Jadi ini B650M Pro X3D dari ASRock, yang biasanya X3D itu kan namanya di prosesor. Sekarang namanya ada di motherboard. Yang membuat gua sendiri bingung, ini X3D-nya di sebelah mana? Gitu ya. Bentar. Ini kayak salah channel. Bentar, Pak Andi. Salah channel. Salah channel guys, diganti Pak Andi ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, jadi benar kata Alfa, motherboard ini menarik dari sisi namanya karena emang agak unik ya. Ada X3D di nama motherboard ini, B650M Pro X3D. Dan kita akan sharing dengan motherboard ini juga sudah bau-bau libur nih, tiba-tiba aja dikirimin motherboard dari ASRock beberapa hari sebelum libur. Jadi kita akan coba sharing dan kini coba sedikit explore apa sih yang dimaksud ASRock dengan produk terbaru mereka, apa sih segmentasi mereka B650M Pro X3D. Setelah saya lihat-lihat secara umum spesifikasinya, justru ada beberapa poin yang menurut saya ini sangat menarik. Bahkan menurut saya, dengan harga yang nanti saya infokan di akhir, ini menjadi salah satu motherboard AM5 yang mungkin paling worth it di angka sekitar 2,5 juta. Yuk kita bahas ASRock B650M Pro X3D. Memang katanya ASRock motherboard ini didesain dan dioptimize untuk bisa menjalankan prosesor-prosesor terbaru dan juga X3D dengan optimal. Dan kalau saya lihat di fisik dan appearance-nya, ini persis banget dengan motherboard ASRock B850M Pro RS. Hampir nggak ada bedanya, cuman beda di namanya doang, tulisan printing di sini ya. Dan setelah saya detailkan fiturnya, ternyata ada beberapa fitur yang menurut saya sangat jarang, bahkan nggak ada di motherboard B650 lain, merek apapun ya. Jadi menurut saya poin ini justru lebih menarik daripada nama X3D-nya, karena memang dengan modal fitur tersebut kayaknya ini bisa menjadi salah satu motherboard AM5 AMD paling worth it di angka sekitar 2,5 juta. Fitur apa sih? Yuk kita bahas. Jadi fitur yang saya maksud adalah interface PCI Express Gen 5-nya. Setahu saya yang namanya B650 chipset dari AMD itu hanya diperbolehkan untuk memasang interface Gen 5 untuk M.2 NVMe doang. Itu pun opsional. Gen 4 boleh, tapi kalau kamu pabrikan mau buat Gen 5 boleh. Tapi untuk expansion slot GPU itu tidak boleh Gen 5, hanya Gen 4. Nah, di B850 penerusnya itu sebenarnya juga mirip-mirip, cuman mandatorinya yang berbeda. Di B850 itu wajib NVMe Gen 5. Cuman untuk slot GPU-nya ini opsional, boleh Gen 5, cuman tetap kalau pabrikan mau ngejar pricing di Gen 4 juga nggak masalah. Itu sebenarnya esensial fitur yang membedakan dari B850 yang terbaru dengan B650 yang sebelumnya. Hanya masalah mandatory Gen 5. Tapi yang jadi masalah di motherboard ASRock yang terbaru ini, B650M Pro X3D, ASRock mengaktifkan dua-duanya dua interface Gen 5 untuk motherboard ini, baik untuk expansion slot GPU dan juga NVMe-nya. Jadi secara fitur, ini sebenarnya sudah memiliki fitur utama dari B850. Jadi hampir nggak ada bedanya dengan B850 Pro R sebenarnya. Oke, kita detailkan spesifikasinya menurut pada website mereka. Ya, kita lihat dari VRM-nya, ini contohnya 11 PS, 8/2/1, RAM-nya 4 slot, DDR5, dan paket RAM bisa sampai ke 8000 megatransfer per second. Bisa saya pasangin dengan Apacer Knox, ini cocok banget nih warnanya. Knox yang baru warnanya silver putih begini, cocok banget sama heatsinknya si B650 Pro X3D. Ada 4 slot di sini, terus untuk storage-nya 1 Gen 5 yang bagian atas ini yang utama yang ada heatsinknya, dan ada 2 NVMe Gen 4 ya, Gen 4 di sini. Dan ada satu M.2 2230. Untuk SATA-nya masih disediakan 4 port. Terus untuk konektivitas reader bagian depan ada USB Type-C, USB 3.0, USB 2 juga masih ada. RGB header juga ada. Untuk power konektornya 24 pinnya 1 dan juga untuk EPS-nya 8+4. Lanjut ke bagian belakang, back panelnya cukup lengkap di sini. Ada sebuah HDMI, DisplayPort, USB Type-A, USB Type-C, Type-C-nya sampai ke 10 gigabit per second, LAN 2.5 gigabit LAN, dan juga audio jack. Ya. Jadi ini memang bukan versi Wi-Fi, jadi tidak ada Wi-Fi-nya, walaupun di back panelnya sudah ada bolongan untuk antena. Tapi ternyata saya cari info ke distributornya, memang ada 2 tipe. Yang X3D ini ya, B650 Pro X3D itu ada yang versi Wi-Fi-nya juga, dengan perbedaan harga sekitar 200.000 lebih mahal. Lebih worth it sebenarnya ya. Oke, itu secara umum spesifikasinya. Terus kita habis ini akan coba lihat BIOS-nya. Kita lihat BIOS-nya dan kita coba lihat fitur-fitur apa yang disematkan ASRock pada motherboard B650 Pro X3D.
Oke, sudah masuk ke BIOS, kita pakai Ryzen 7 9800 X3D, terus pakai Apacer Knox untuk RAM-nya 32 GB kit 6400, dan untuk GPU-nya ASRock Steel Legend RX 9070. Dan kalau kita lihat di BIOS-nya, ini kita bisa lihat ada beberapa fitur yang saya notice kemarin waktu saya nyoba X870 ya. Ada yang namanya gaming mode, dan ini ketika kita aktifkan, ini akan mendisable salah satu CCD-nya kalau prosesornya itu 2 CCD, dan akan mendisable SMT-nya, dual thread-nya di disable. Jadi kalau kita menggunakan ini nih, Ryzen 7 9800 X3D yang aslinya 8 core 16 thread, ketika kita hidupkan gaming modenya, ini akan hanya berjalan 8 core, 8 thread doang. Jadi dual thread-nya disable, SMT-nya disable. Selanjutnya di bagian bawah ini ada Zen 5 Gaming Performance Optimization. Ini kalau kita hidupkan katanya bisa memperbaiki core to core latensi dan juga inter core latensi yang menjadi isu di awal ketika Ryzen Zen 5 itu diluncurkan. Ya, secara umum memang ada beberapa fitur terbaru yang bisa disematkan di BIOS motherboard ini. Saya nggak tahu ya, apakah ini karena X3D series-nya atau karena emang ini BIOS terbaru. Saya juga belum melihat kalau saya update beberapa motherboard dari ASRock yang B650 chipset lainnya. Apakah menu ini juga keluar? Terus apa benefitnya? Ya gaming performanya lebih tinggi untuk beberapa games dan untuk beberapa prosesor khususnya yang bisa kelihatan banget ya performance gain-nya. Saya nggak sempat coba banyak, cuma 2 game tadi Far Cry 6. Kita bisa lihat internal benchmark-nya ini kalau kita bandingkan di sama gaming modenya itu jauh banget perbedaannya. Average-nya itu bisa beda sekitar 40-an FPS lebih tinggi ketika kita hidupkan gaming modenya. Tapi memang saya tadi bilang nggak di semua games ya. Saya coba game kedua Cyberpunk 2077 ini nggak kelihatan. Sama aja, default sama gaming mode sama, tidak ada perbedaan. Dan dari beberapa tes yang saya lakukan kemarin di video yang lalu tentang 9950 SSD, saya juga bisa simpulkan kalau mode gaming mode ini tidak hanya berlaku untuk SSD prosesor ya. Even kemarin saya pakai 9950X yang 16 core 32 thread itu juga memiliki gain performance yang cukup signifikan di beberapa game ketika kita aktifkan gaming modenya. Terus, apakah benar-benar PCI Express X16 ini Gen 5? Untuk membuktikannya kita akan masuk ke Windows dulu. Setelah kita masuk ke Windows, kita akan coba lihat di GPU-Z. Kita akan coba lihat kita menggunakan Radeon RX 9070 dari ASRock yang harusnya juga natifnya sudah FCSS Gen 5 untuk interface-nya. Dan ternyata benar-benar Gen 5. Sudah benar-benar natif Gen 5. Dan ini sangat menarik. Yuk, abis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, kita sampai pada akhir video. Ya mau gimana ya, saya bilang tetap ini sangat menarik. Si ASRock ini selalu membuat sesuatu yang berbeda. Dan di B650M Pro X3D ini benar-benar menurut saya memiliki beberapa poin yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Ya tadi itu ya, dengan harga 2,5 jutaan. Jadi saya informasikan detailnya harganya. Ada 2 seri, ada yang non-Wi-Fi seperti yang kita coba kali ini, ada juga yang ada Wi-Fi integrated-nya. Yang non-Wi-Fi seperti ini dijual di harga sekitar 2,5 juta rupiah, dan yang Wi-Fi version itu dijual di harga sekitar 2,7 juta, jadi beda sekitar 200 ribuan. Nah di harga segitu, kalian dapat sebuah motherboard B650, memang B650, cuman fitur-fiturnya sudah fitur-fitur B850, sudah future proof, sudah Gen 5, baik untuk expansion GPU-nya maupun untuk NVMe-nya, walaupun saya akui sekarang mungkin nggak terlalu kerasa benefitnya ya Gen 5 untuk PCI Express expansion GPU. Cuman ya kalau dengan harga yang kurang lebih tidak jauh beda, kenapa enggak kita beli motherboard yang memang sudah future proof ke depannya. Terus apalagi ya secara umum semuanya juga sudah memenuhi standar sebuah B650 kelas menengah lah ya. VRM-nya sanggup lah disandingkan dengan prosesor kelas high-end-nya AMD sekarang. Koneksinya juga sudah oke, USB-nya juga di bagian belakang sudah banyak banget, USB Type-C-nya walaupun belum USB 4 ya sudah 10 Gbps. Menurut saya ini mungkin sangat layak kalian pertimbangkan kalau kalian ingin nge-build PC AMD AM5 dengan budget menengah ya. Motherboard ini 2,5 jutaan. Kalian beli motherboard B650 dapat fitur B850. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga video singkat ini bisa menginspirasi dan juga memberikan info yang berguna. Selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.